Ntar malah ngegalau mas. Yay. Aisyah ya. Cek cek cek. Halo halo. Iki sapa iki sing arep mimpin anu asistensi? Saya atau Dok Mia atau Dok Afif? Halo halo. Halo, Halo. suaranya sudah masuk, Pak? Sampun. Oke. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman mahasiswa. Selamat pagi, Dr. Sugiono, Dr. Yuli, Dr. Afif, yang sudah bergabung di Zoom untuk acara karena kita FK jadi rata-rata perusahaan asistensi itu kayak praktikum sponsor ilmu banyak yang nggak mau penyakit gitu loh karena ikan dan nggak udang apa pada pagi hari ini. Jadi kita hari ini juga praktikum, tapi mohon maaf sebelumnya asistensinya mepet dengan bersamaan dengan hari praktikum karena kemarin terpotong libur. Jadi langsung saja untuk asistensi hari ini yang akan menyampaikan materinya Pak Yon, ya Pak Yon. Ya, wes aku. Oke, siap. Sebelumnya nanti setelah ini di akhir asistensi kami share untuk presensinya. Jadi teman-teman silahkan mengikuti asistensi dulu. Baik. Bisa mulai Dokter Mia? Kaget Pak Yon, monggo. Ya, baik, terima kasih Dokter Mia. Jadi kita mulai praktikum, mulai praktikum. Asistensi ya. Yang pertama, saya hanya mengutip dari apa yang disiapkan oleh. Yang pertama ini adalah kasusnya adalah kalsifikasi, ya. Kalsifikasi organnya adalah ginjal. Kalau kita lihat sekilas, ginjal yang ada di situ
hematopoietik tisu. Ya. Apa itu kalsifikasi? Di dalam teori patologi umum, kalsifikasi ada dua, yaitu kalsifikasi distropik dan kalsifikasi metastatik. Kalsifikasi metastatik itu berkaitan dengan hormonal. Tiroidismus baik primer maupun adalah distropik, yaitu kalsifikasi yang terjadi akibat adanya akumulasi ya ion-ion kalsium yang membentuk tumpukan garam kalsium ya. Terjadi akibat sel-sel mengalami nekrosis, sehingga kandungan ion Ca pada sel itu akan terkumpul membentuk kumpulan garam-garam kalsium. Nah, yang pada preparat ini yang mengalami nekrosis pada petunjuk bintang ini adalah epitel tubuli dari ginjal. Yang warna-warna ungu ini merupakan tumpukan atau akumulasi garam kalsium ya. Ini biasanya ini terjadi akibat toksin, baik itu toksin yang dihasilkan oleh bakteri ya, terjadi toksemia ya, septisemia, atau toksin yang dihasilkan atau diperoleh dari paparan lingkungan, misalnya pestisida dan lain sebagainya. Sehingga itu akan menyebabkan nekrosis dari epitel tubuli ginjal dan terakumulasilah ion-ion kalsium yang dari sel-sel yang nekrosis tersebut membentuk akumulasi garam kalsium. Pada pengecatan He ini terlihat berwarna ungu kehitaman. Kalau kalian cat pakai pengecatan khusus misalnya font kosa, itu dia akan berwarna ungu bagus ya, ungu menyala. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ditandai di sini ada area-area nekrosis dari epitel tubuli dari ginjal. Kemudian ada reaksi inflamasi ya, ada sel radang di sini ya, ini sel radang di sini. Biasanya adalah limfosit. Ya. Ini adalah sel radang. Nah, ini adalah kalsifikasi distropik. Organnya adalah ginjal posterior dari ikan. Ini kalsifikasi. Kita lanjut. Baik. Sabar ya. Ceknya. Oke. Yang kedua, ini organnya masih sama, yaitu ginjal, ya. Ginjal kasusnya adalah nefritis granulomatosa. Ya, radang granulomatosa sudah teman-teman pelajari pada patologi umum, ya. Ini adalah ginjal, ditunjukkan ini adalah glomerulus, kemudian ini tubulus. Ya, glomerusnya sedikit, kemudian di sini hematopoietik tisunya banyak. Ini berarti kemungkinan besar ini adalah ginjal anterior. Area granulomatosanya ini adalah area granulomatosa. Ditandai ada di samping paling luar, di sini adalah sel-sel epiteloid ya, jaringan fibrous tisu. Kemudian di sini sentral nekrosisnya. Kemudian di sini ada reaksi inflamasi di sekitarnya. Kalau teman-teman ingat kuliah saya di bakteriologi penyakit pada ikan, bahwa infeksi bakteri gram negatif banyak yang menyebabkan granulomatosa atau nekrosis ya. Nekrosis, ada nodul-nodul pada organ dalam, terutama pada hematopoietik tisu, hepar, limpa, ginjal, itu kita banyak temukan. Nah, secara histopatologi dari granulomatosa pada ginjal ini seperti ini ya. Jadi ada sentral nekrosis caseosa, kemudian di sini ada jaringan ikat ya, fibrous tissue yang menyelimuti atau sel-sel epiteloid ya, dan reaksi inflamasi.
Kenapa kalau di ikan tidak ada giant cell? Nah, itu kalian lihat lagi pada sistem imunitas dari ikan. Teleos imunologi, kalian baca lagi. Kenapa tidak ada giant cell kalau pada ikan? Ya, kita belajar bareng-bareng nanti kalian lihat. Ya, ini adalah nefritis granulomatosa. Penyebabnya banyak, ya. Tidak hanya bakteri gram negatif, bakteri gram positif kayak nocardia, kayak mycobacterium itu bisa menyebabkan lesi-lesi seperti ini. Kemudian kalau di situ ada jamur yang sifatnya sistemik, ya, itu bisa juga menyebabkan radang granulomatosa. Oke, ini adalah nefritis granulomatosa. Sorry. Yang kedua, yang ketiga adalah insang. Organnya adalah insang. Kasusnya adalah kongesti pada insang. Ya, kongesti pada insang. Kongesti itu apa? Sudah kalian pelajari di patologi umum, ya, itu kongesti itu apa. Nah, pada ikan di lamela sekunder dari insang itu akan sering kita temukan kongesti. Ya, ini bisa disebabkan faktor infeksi, faktor oksigen terlarut yang rendah, bisa juga disebabkan faktor adanya parasit, dan lain sebagainya. Ini bisa menyebabkan kongesti. Apa itu ciri kongesti? Di situ ada penumpukan, peningkatan volume atau penumpukan eritrosit yang menyebabkan dilatasi dari pembuluh darah yang ada pada ikan itu. Yang paling mudah kita temukan ini pada insang, baik itu di lamela primer maupun di lamela sekunder. Bahkan kadang-kadang terjadi istilahnya kita sebut sebagai telangiectasias, di mana pembuluh darah itu karena berdilatasi sangat ekstrim sehingga dia membentuk kantong-kantong, kayak membentuk kantong. Ya, itu kita sebut sebagai telangiectasias. Sebentar, saya cek. Saya cari sebentar. Kalau terjadi telangiectasias itu biasanya pembuluh darah pada lamela sekunder itu sampai membentuk kayak lollipop itu loh, kayak permen lollipop itu loh. Jadi di bagian ujungnya dia itu kayak membesar, membulat seperti itu. Nah, itu kalau sampai terjadi kongesti yang sangat berat, membentuk yang kita kenal dengan istilah telangiectasias. Tidak ada di sini. Tidak ada, ya. Tidak ada. Di preparat ini tidak ada. Tidak ada sampai terjadi telangiectasias, tidak ada. Tapi ini kongesti pada lamela primer, ya, dari insang. Ini penyebabnya bisa tadi saya sampaikan, bisa juga keracunan, ya. Keracunan pestisida atau keracunan yang lain. Kemudian di situ akan mengakibatkan flow-nya eritrosit itu sangat meningkat sehingga terjadi kongesti sangat berat yang ada pada insang. Ini apa ini? Bentar, saya cek dulu. Ya, betul. Fragilis. Ini saya agak ragu ini preparatnya apa ya. Yang mohon maaf yang menyiapkan bukan saya. Ini otot, yang jelas di sini otot, ya. Di sini otot, tapi perubahan yang saya temukan
Di sini tertulis vakuolisasi kulit dan otot. Vakuolisasi kulit dan otot. Vakuolisasi kulit dan otot. Mana yang vakuolisasi? Kulit. Bismillah. Oh ini mungkin. Ini mungkin yang dimaksud vakuolisasi. Baik, ini otot perbesaran kecil dulu. Ya. Ini otot, ya. Otot ikan. Yang di sini ada vakuolisasi. Ini kan serabut-serabut otot, ya. Ini yang mengalami vakuolisasi. Ini juga. Nah, vakuolisasi pada otot ini bisa disebabkan karena pengaruh nutrisional. Misalnya defisiensi selenium, defisiensi vitamin E yang tadi saya sampaikan di kelas ya. Itu bisa menyebabkan degenerasi miopati ya. Bisa juga menyebabkan atrofi dari otot. Kalau pada kambing domba kita kenal dengan istilah white muscle diseases ya. Itu disebabkan karena defisiensi selenium, defisiensi vitamin E, itu menyebabkan itu. Nah, di sini vakuolisasi ini bisa juga disebabkan karena defisiensi vitamin serta mineral yang tadi saya sampaikan di kelas ya. Di situ ini bisa menyebabkan vakuolisasi otot nanti kemudian dilanjutkan dengan atrofi ya sampai dengan nekrosis dari otot. Nah, ini adalah contoh kasus defisiensi mineral, defisiensi selenium, ya selenium juga mineral, sama defisiensi dari vitamin E, ya. Ini bisa menyebabkan seperti itu. Memang ini nggak begitu jelas preparatnya, ya. Oke. Kemudian selanjutnya hemoragi kulit pada ikan. Kita lihat. Nah, hemoragi pada ikan, hemoragi pada kulit ikan ini penyebabnya banyak, ya. Terutama pada infeksi-infeksi bakteri gram negatif, Aeromonas, kemudian Pseudomonas, itu bisa menyebabkan hemoragi pada kulit, ya. Oke, baik. Ini kulit, gambaran kulit. Kira-kira kalau saya lihat sekilas ini adalah kulit lele ya. Kalau saya lihat sekilas ya. Ini bagian epidermis ya. Kemudian ada stratum compactum. Kemudian di situ ada otot. Nah, kita lihat di area sini. Ini di area sini. Ini terjadi nekrosis dari lapisan epidermis. Kalau makrosnya nanti kalian membentuk ulcer ya. Di sini ya. Ini lapisan epidermis, ini adalah melanopor ya. Kemudian di sini ada nekrosis ya yang membentuk ulcer, hilangnya beberapa lapis dari lapisan epidermis. Kemudian kalau ini hemoragi akan coba saya lihat di bagian yang mengalami hemoragi. Nah, ini area yang mengalami hemoragi ya. Nah, ini adalah eritrosit ya. Eritrosit yang ada di antara serabut otot. Ini serabut otot, ini serabut otot, ini eritrositnya. Sampai ke sana. Kemudian saya perbesar lagi.
Oke. Nah, yang tadi area hemoragi, yang ini adalah area inflamasi. Ini adalah heterofil. Ini heterofil, heterofil. Di sini juga masih bisa kita temukan eritrosit, ya. Ini eritrosit, ini eritrosit. Ingat sitoplasmanya agak beda. Eritrosit itu warna sitoplasmanya dia merah pendar, merah jreng gitu. Tapi kalau leukosit dia agak agak soft ya.